Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Khairwati Mina, Magister Hukum sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Jaminan dan Fidusia. Perkenalkan, nama saya Hefti Desa Saniti, moderator dari kelompok 7 yang akan membawakan materi tentang hipotek pesawat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Mbak Arsela Krisma Budiana, yang kedua ada Mbak Irma Yuni Arsita, dan yang ketiga ada Mas Mahesa Nur Pangestu. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Arsela Krisma Budiana, materi yang kedua akan saya jelaskan, materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Mbak Irma, dan materi yang keempat akan dijelaskan oleh Mas Mahesa. Saya Arsela Krisma Budiana, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu status kebenaran pesawat udara dalam hukum jaminan di Indonesia. Berdasarkan sifat pergerakan pesawat udara dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak, sehingga pengaturan yang terkait adalah peraturan hukum perdata yang berkaitan dengan benda bergerak. Hal ini menjadi latar belakang para ahli hukum memberikan suatu pengecualian mengenai status pesawat udara sebagai benda bergerak yang memiliki pengaturan khusus dan menyebutnya sebagai movable property sui generis. Dengan demikian, dalam melaksanakan pesawat udara sebagai objek jaminan hipotek tidak dapat dilakukan sebab tidak adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembebanan hipotek pesawat udara, sehingga hipotek pesawat udara tidak akan pernah bisa lahir. Pesawat udara jika dilihat dari sifat dan wujudnya, maka pesawat udara diklasifikasikan sebagai benda berwujud yang berpindah dan dipindahkan sehingga memenuhi syarat-syarat pokok jaminan fidusia. Namun, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 secara tegas mengatur pelarangan untuk melaksanakan pengikatan jaminan pesawat udara secara keseluruhan. Sebagai solusinya, pesawat udara tidak dibebankan dengan fidusia atas keseluruhan pesawat udara, melainkan komponen-komponen pesawat udara secara terpisah. Terima kasih. Saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang pengikatan jaminan pesawat udara dengan jaminan hipotek. Pesawat udara merupakan salah satu industri bisnis yang termasuk dalam kategori high teknologi yang membutuhkan pembiayaan yang cukup besar, sehingga beberapa maskapai perlu bekerja sama dengan beberapa bank untuk sebagai lembaga pembiayaan. Nah, jenis kredit yang sering diberikan oleh bank yaitu jenis kredit konsorsium, yang artinya pemberian pembiayaan dilakukan lebih dari satu bank karena biayanya yang cukup besar. Perjanjian kredit yang diberikan adalah dalam bentuk fidusia, di mana objek yang dijaminkan adalah badan atau potongan pesawat seperti sayap pesawat yang di dalamnya terdapat mesin yang bernilai ekonomis. Sekian materi yang saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Irma Yuni Arsita Pratiwi, NIM akhir 036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa pasal syarat pembebanan dan syarat pendaftar hipotek pesawat udara. Mengenai syarat pembebanan, ada beberapa pasal penting yang perlu diketahui, yaitu pasal 2 menyatakan pesawat udara yang dapat dibebani hipotek adalah pesawat udara yang telah memiliki tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992. Kemudian pasal 3 menyatakan bahwa 1. Hipotek pesawat udara harus dibuat dalam bentuk akta autentik. Hal ini juga berkaitan dengan pasal 1171 BW. Akta autentik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat yang ditunjuk berdasarkan keputusan menteri. Yang ketiga, biaya-biaya yang berkaitan dengan pembuatan akta hipotek sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 ditetapkan oleh menteri. Dalam pasal 7 ayat 2, rekodasi diatur tentang syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh pendaftar hipotek pesawat udara, yakni yang pertama, tanda bukti kepemilikan pesawat udara yang dikeluarkan oleh menteri atau salinan bill of sale atau salinan tanda bukti kepemilikan lainnya. Yang kedua, salinan perjanjian utang piutang antara debitur dengan bank atau lembaga keuangan lainnya yang bertindak sebagai kreditur.
Yang ketiga, salinan akta hipotek yang dibuat di hadapan notaris atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Yang keempat, salinan tanda pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara yang dikeluarkan oleh menteri. Yang kelima, bukti pembayaran biaya pencatatan hipotek pesawat udara. Yang keenam, salinan bukti perjanjian asuransi pesawat apabila pesawat udara yang bersangkutan diasuransikan. Akhirnya, berdasarkan peraturan peralihan, semua ketentuan yang mengatur pencatatan hipotek pesawat udara atau hak-hak jaminan lainnya yang sebelumnya ditetapkan peraturan peralihan ini dinyatakan tidak berlaku. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu eksistensi lembaga jaminan hipotek untuk pesawat udara. Dengan berlakunya UU HT dijelaskan bahwa hipotek tidak berlaku lagi atas tanah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992, maka objek hipotek menjadi jelas. Status, pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara dalam bidang hukum perdata. Status hukum pesawat udara adalah benda tidak bergerak. Ini berpengaruh pada penetapan aturan-aturan hukum keperdataan yang menguasai pesawat udara sebagai objek, antara lain dapat mempunyai hubungan langsung dengan lembaga jaminan, khususnya hipotek. Lembaga hipotek sangatlah dibutuhkan dalam dunia perusahaan penerbangan apabila suatu pesawat udara akan dijadikan jaminan hutang. Yang terpenting, kapal udara tersebut memenuhi syarat publisitas dan memenuhi syarat telah didaftarkan. Di Indonesia, ketentuan mengenai pesawat terbang udara diatur dalam Undang-Undang tahun Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan tersebut, dalam bab 5 dicantumkan juga masalah pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara serta penggunanya sebagai jaminan. Pesawat udara dapat dijadikan sebagai jaminan hipotek jika persyaratan dalam pasal tertentu telah dipenuhi. Maka menurut Undang-Undang Pasal 12 Undang-Undang Penerbangan, pesawat terbang dan helikopter dapat dijadikan jaminan hipotek dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan. Pasal-pasal penting mengenai pendaftaran dan kebangsaan yang perlu diperhatikan dalam Undang-Undang Penerbangan antara lain adalah pasal 9, 10, 12 Undang-Undang Penerbangan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa cukup penyampaian materi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator dari kelompok 7 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.